Yang akhirnya server setelah kita dapatkan itu rusak. Kita beli baru servernya itu. Dulu ya, ini.co.id. Yang sekarang yang dipakai ini.id. Untuk dapatkan ini.id itu tidak gampang. Betul. Ya, ada sejumlah uang yang kita bayarkan itu. Nah, terus kita mulai dengan pendataan keanggotaan yang kita mutakhirkan dengan sistem elektronik gitu ya, yang kita buat di anggaran rumah tangga. Nah, sekarang kita tanya, versi KLB sudah punya website yang berkaitan dengan data anggota apa belum? Belum. Yang kedua, ya, ALB ya, itu ada di anggaran rumah tangga kita gitu loh. Anggota luar biasa itu ya, dia harus membayar uang pangkal. Nilainya 2,5 juta. Ini salah satu yang dulu menjadi permasalahan. Bayangkan 2019 sudah kita putuskan dana abadi. Dana abadi itu nanti akan dialokasikan untuk anggota. Dicairkan 2019 untuk beli sekretariat PPINI untuk memfasilitasi supaya PP-nya terlihat gagah. Yang mereka bilang itu nanti akan jadi sekolahan lah atau tempat pendidikan. Salah. Berbiaya mahal orang dari Aceh datang ke Minangkabau. Ya kan? Nah, jadi kembalikan ke apa kepemilikan itu harusnya dimulai dari pengda-pengda dan pengwil-pengwil. Nah, kalau bicara tadi ada website, data anggota dan lain-lain. Berarti bukan kubu ya, yang versi Kongres lebih nyaman dong. Oh iya, dulu ya kebetulan saya sama Peri Asman dan kawan-kawan, saya ketua tim kartu tanda anggota INI ya. Nah, dulu ada senior yang bilang pada ketika sudah terjadi ya biasa di dalam gitu kan, nah silang pendapat. Diki ini pending aja dulu gitu kan. Oh enggak Pak, mohon maaf saya bilang. Karena ini kemanfaatannya untuk anggota. Saya lebih baik saya hancur daripada sistem yang hancur. Nah, ya, lebih baik sistem berjalan untuk kemaslahatan, untuk kepentingan ya positif bagi anggota. Auto debit itu otomatis sudah langsung terbagi. 50% untuk masing-masing Pengda, 25% untuk masing-masing Pengwil, 25% untuk PP. Auto debit. Rekeningnya kita buatkan semua. Dan ada. Dan di situ nilai plusnya bagi ya kawan saya lah misalnya yang dekat aja Jakarta Utara. Bang Eki, aduh terima kasih dulu Jakarta Utara walaupun jumlah anggotanya cuma nggak sampai 100 gitu ya, tapi susah kita cari tahu, nagih susah gitu kan, setiap acara disodorin. Nah, sekarang auto debit hanya 50.000 ya. Dan di situ langsung dapat data anggota. Ini sudah 125. Sukses bayar, gagal bayar, dan tidak bayar-bayar. Berarti bisa lebih berjalan versi Kongres. Oh iya, karena versi Kongres dia masih tetap terima, ya katakanlah sekarang kalau 23.000 lebih gitu ya, 20.000 saja ya, berarti kali 50.000 rupiah setiap bulan, 1 miliar otomatis uang langsung ke debit ke rekening organisasi dengan pembagiannya. Nah, terus bagaimana nasib dengan KLB? KLB, ya itu dia. Saya salut juga gitu kan, di duitnya banyak nih, konsolidasi dari mana, walaupun kemarin ya saya ikut misalnya KLB, kita bayar sendiri gitu kan, nah dari situ kan terlihat berapa orang, 2.000 orang, ya kalilah berapa juta yang dibayar, terus penyelenggaraan berapa gitu kan, dan seterusnya. Tapi ini kan tidak bisa dibiarkan. Kalaupun misalnya ya, para pengurusnya kaya raya, nggak fair juga dia harus mengeluarkan uang pribadi, kita juga tidak mau. Ya, saya kenapa mengkritisi PPINI yang lama? Ya karena saya juga punya kontribusi. Ada yang bilang senior, lah lu cuma 50.000 doang sebulan, ngamuknya udah. Bukan masalah nilai, tetapi ini adalah hak. Karena kita sudah menjalankan kewajiban. Karena iuran itu wajib. Kalau wajib itu tidak boleh dinafikan. Berarti itu kan hutang. Hutang kita bawa mati. Sementara kita anggota, karena ini adalah keputusan yang sudah kita sepakati dan dituangkan di ADART gitu. Jadi sekarang kalau kembali lagi, ya tentu yang pegang rekening, ya senang-senanglah dia kipas-kipas dengan uang junior untuk memfasilitasi senior gitu kan. Kalau kemudian itu dibangun sesuatu, itu bukan dibangun dengan uang pribadimu, ya, itu dibangun dengan uang para anggota. Ya kan? Para ALB bayar uang pangkal 2,5 juta, terus yang ikut ujian kode etik, nah ada sistem pembagian, terus poin-poin dan seterusnya, ada donatur.
dan ada juga sumbangan-sumbangan yang nilainya wah banyak sekali itu gitu kan. Makanya bisa berdiri lah. Nah, terus bukannya itu sudah diamanahkan? Bukannya itu masuk di amanah Kongres? Luar biasa. Nah, bro, ini juga pertanyaan yang menggelitik. Saya ikut KLB ya, dan ada di Komisi B. Ini mulai dari Komisi B saja. Komisi B itu kalau tidak salah 23 ya program bidang yang seharusnya dijawantahkan dalam 23 orang kabit ya, ketua 34 bidang. loh. Nah, sekarang saya dengar 34 atau berapa 30 lebih lah. Nah, ini cukup signifikan perubahannya. Nah, apakah ketua umum hasil KLB ini tidak diingatkan oleh kawan-kawan? Seharusnya ya, dia tunduk dan patuh dengan hasil KLB. Amanah Kongres ya, luar itu biasa. Di Komisi B. Ya. Tapi yang paling strategis itu ada di Komisi C. Ya. Nah, kembali lagi di Komisi B. Bahkan sekarang, saya dengar ada jabatan Wakil Ketua Umum. Ada masuk di komisi? Tidak ada di Komisi Wakil Ketua Umum. Nah, nggak bahas itu. Makanya, ini pakainya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mana? Ya. Kalau pakai anggaran dasar yang saya pahami, karena yang saya tahu itu ya, anggaran dasar yang dipakai sekarang ini adalah hasil dari KLB 2015. Karena belum ada perubahan. Di anggaran dasar 2015 itu, kalau tidak salah di pasal 11, ya, nah pasal 11 itu menyebutkan seorang ketua umum, nah kemudian ketua bidang, sekretaris umum minimal 1 orang sekretaris, bendahara umum minimal 1 orang bendahara gitu kan. 11 ya betul. Nah, betul ya di pasal 11. Nah, 11 ayat 2 poin 1.1. Nah, kalaupun disebutkan misalnya wakil ketua umum ini ini diskresi dan seterusnya, saya kira ini kan masa-masa sensitif gitu ya, yang janganlah menerjemahkan. Ya kalau gitu kenapa nggak sekalian aja sekum jadiin sekjen gitu kan, sekretaris jenderal gitu kan, keren gitu kan. Iya kan, jadi harusnya taat sajalah, kecuali ya kemudian dilaksanakan RP3YD. RP3YD ini kan 6 bulan setelah KLB. Nah, RP3YD ini mempunyai kewenangan salah satunya ya mengubah, menyempurnakan anggaran rumah tangga. ART. Sempurnakan. ART. Ya, di ART. Dan kalau kondisi sekarang, saya malah berharap seperti dulu yang kita cita-citakan, segerakan KLB untuk perubahan anggaran dasar, kode etik, ya, sejalankan dengan RP3YD, perubahan anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan. Ambil waktu 1 hari ya, dari pagi sampai malam, saya yakin sepanjang itu didelegasikan sebelumnya ya 3 bulan tadi. Nah, delegasikan, kemudian sosialisasikan pada saat konsolidasi organisasi ini, hadirkan para pakar-pakar. Ada Prof. Widi, ada Prof. Udin Narsudin, ya kan? Nah, ada Habib juga. Nah, sosialisasikan. Begini gagasan ya para tokoh-tokoh tersebut. Nah, untuk kehidupan INI ke depan dalam bentuk aturan-aturan yang harusnya disempurnakan gitu kan, sosialisasikan. Kalau sudah mulai mengkerucut, tinggal nanti di RP3YD atau di KLB segerakan itu ketok palu. Sudah berjalan belum? Sudah sesuai belum? Karena kan Bang Eki tadi Bang Eki nyampein bahwa Bang Eki masuk di Komisi B. Ya. Rekomendasi program. Iya. Yang harusnya kalau tidak salah 23 ya, harusnya kan 23 bidang program yang harus menjalankan putusan KLB loh ya, untuk 3 tahun ke depan. Nah, di situ kan disebutkan ada bidang yang misalnya yang cukup menarik ya, bidang aset ya. Nah, aset ini kan kekayaan yang dimiliki oleh perkumpulan.